Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada kali ini kita dapat bertemu untuk mendiskusikan materi yang cukup menarik, yaitu pentingnya green lifestyle dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di kali ini saya ditemani oleh salah satu penggiat dan aktivis lingkungan. Nah, namanya Mbak, kita panggil Mbak ya, Mbak Anggi. Mbak Anggi apa ya, Dahayu ya. Tapi nanti lebih kenalnya nanti di beliau saja yang langsung memperkenalkan diri dan baru kita akan bercakap-cakap, berdiskusi tentang pentingnya green lifestyle itu. Apa sih hal yang akan kita bahas ini, cukup menarik atau tidak, tapi silakan Banggi untuk kenalan dulu. Baik, terima kasih. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Anita Dahayu. Mungkin kalau sekarang banyak orang sebut sebagai seorang eco-enthusiast, jadi memang suka banget sama isu-isu lingkungan, aktivitas yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan gitu. Oke, aktivitas selama ini keluarga? Iya, alhamdulillah sehat. Terus juga peneliti juga di beberapa NGO internasional. Terus juga punya bisnis kecil-kecil juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisnis lancar ya, Mbak. Amin. Nah, kali ini kita coba untuk bahas tentang tadi Mbak, pentingnya green lifestyle. Apa sih yang menjadi penting hal tersebut dalam kehidupan kita hari-hari? Apa sih manfaat, tujuan gitu ya? Sehingga ini sebenarnya harus apa sih tujuannya yang ingin kita sampaikan? Green lifestyle ini sendiri sebenarnya adalah sebuah movement dulunya di mana kita itu menerapkan gaya hidup atau perilaku sehari-hari yang sustainable living atau mendukung lingkungan, gitu, mendukung kelestarian lingkungan. Jadi ini bukan sesuatu yang baru, sebenarnya dari dulu banget. Bahkan saya waktu 2011 itu ketika menjadi duta lingkungan, which is itu sekitar 13 tahun yang lalu, itu kita sudah banyak campaign soal green lifestyle ini sendiri. Tujuannya yang pasti sangat jelas ya, karena memang teman-teman juga pasti sudah merasakan sekarang bahwa bumi kita tuh nggak sedang baik-baik aja gitu. Banyak contoh yang teman-teman rasakan, misalnya suhunya menjadi lebih panas, terus juga cuaca yang tidak bisa diprediksi, yang harusnya musim panas tiba-tiba harusnya menjadi musim hujan, terus juga banjir. Sekarang kan kalau misalnya hujan sebentar itu juga salah satu efek dari kerusakan lingkungan yang fatal gitu. Nah, secara langsung atau tidak langsung kehidupan kita sehari-hari, aktivitas kita itu sangat mempengaruhi dengan keadaan dunia tempat kita tinggal. Dari mana? Misalnya dari barang-barang yang kita gunakan, dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu semuanya punya efek ke lingkungan gitu. Jadi bukan hanya yang besar-besar aja, misalnya illegal logging atau penebangan pohon gitu-gitu ya, atau misalnya pembukaan lahan dan aktivitas-aktivitas lingkungan yang besar. Tapi sebenarnya dari aktivitas manusia yang kecil tapi dalam jumlah banyak, yang saat ini manusia ada sekian miliar di bumi, itu akhirnya memberikan efek yang luar biasa juga ke bumi kita kayak gitu. Jadi memang awalnya tuh concernnya di situ, dimana sebenarnya gerakan untuk menjaga lingkungan itu dimulai dari diri kita sendiri aja gitu, dari kehidupan sehari-hari di rumah gitu. Kalau misalnya masif dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dunia, itu pasti ngasih efek yang besar. Tapi masalahnya adalah tidak semua orang punya kesadaran untuk menerapkan itu. Baik, jadi sebenarnya tujuan dari pentingnya green lifestyle itu adalah kelestarian bumi. Betul, ya. Kelestarian bumi dalam rangka menyelamatkan bumi. Betul. Dan memang benar yang tadi disampaikan Mbak Anggi, bahwa kesini-sininya bahwa kita sudah hari-hari tadi seperti musim sekarang. Harusnya ini sudah tidak musim hujan ya, tapi sekarang hujannya tidak bisa diprediksi. Kemudian kaitan kalau bicara tentang lingkungan, kita bicara tentang air, tentang udara, tentang bumi itu sendiri, dan dampaknya sudah kita rasakan sebenarnya. Jadi gimana nih Mbak, kalau
hal yang hari-hari yang sederhana itu, contohnya yang kita bisa lakukan itu apa? Oke. Sebenarnya banyak ya, banyak banget aktivitas kita tuh yang sebenarnya memberikan efek kepada lingkungan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, teman-teman mulai dari bangun tidur aja, misalnya, itu kan misalnya lampunya nggak dimatiin, itu mungkin secara cost selain besar, misalnya kita bayar aja jadi ekstra, tapi kalau kita lihat dari perspektif lingkungan, itu kan kita tahu bahwa sumber daya penggerak listrik kita itu masih dari batu bara, itu kan sebagian besar. Nah, dengan masifnya misalnya kita mematikan lampu di siang hari, atau yang paling sederhana adalah mencabut colokan charger handphone, yang biasanya kalau misalnya kita biarkan, kan banyak tuh misalnya cuman handphonenya aja dicabut, tapi colokan dari chargernya itu nggak dicabut gitu. Sering banget. Sering ya. Di rumah misalnya ada 6 handphone, bayangkan itu secara matematiknya saya lupa exact wattnya itu ada berapa, tapi itu tetap mengkonsumsi listrik sebenarnya. Bayangkan itu dilakukan setiap hari sama semua rumah gitu, dan di dalam satu rumah itu tidak mungkin cuma ada satu handphone, tidak mungkin ada satu charger, pasti ada banyak. Selain itu juga ada banyak, misalnya kita mematikan alat-alat elektronik yang tidak kita pakai, terus juga mencari, sekarang juga sudah banyak teknologi baru untuk alat-alat rumah tangga yang lebih ramah lingkungan gitu. Nah, itu juga harus sudah mulai kita pikirkan gitu loh. Jadi sebenarnya dari sehari-hari di rumah yang berkaitan dengan listrik itu seperti itu. Misalnya yang dekat kita nggak usah pakai kendaraan, jalan kaki aja. Nah, itu kan sederhana sebenarnya. Ke kitanya juga bagus kan. Tapi kalau misalnya sekarang 500 meter aja orang udah pakai kendaraan. Nah, itu kan sedangkan bahan bakar kendaraan itu kan masih pakai energi yang tidak bisa diperbarui atau tidak ramah lingkungan, ya masih energi fosil gitu. Nah, itu yang sederhana. Terus juga sampah misalnya, makanan. Teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya menghabiskan makanan itu juga menyelamatkan lingkungan? Nah, pernah nggak kepikiran kenapa kayak misalnya kenapa makanan harus dihabiskan? Karena limbah makanan itu menghasilkan gas gitu, gas metana yang tidak baik untuk lingkungan. Nah, makanya makanan yang kita produksi atau misalnya yang kita bikin di rumah itu sebaiknya dihabiskan, bukan karena sekadar berhemat ya. Misalnya secara ekonomis pasti itu lebih, tapi secara lingkungan itu juga sebenarnya lebih baik gitu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu ada banyak sekali yang bisa teman-teman lakukan sebenarnya untuk mengurangi mengurangi hal-hal yang misalnya sangat inilah sama hidup kegiatan kita sehari-hari. Banyak semua aspek, bahkan baik dari sisi fashion misalnya, teman-teman mungkin sekarang harus lebih bijak lagi dalam membeli baju misalnya, nggak usah kalau ganti tren ya udah ganti pakainya, nanti pakainya kemana, jadi limbah kan. Nah gitu, itu juga nggak bagus untuk lingkungan kita. Terus juga untuk produksi satu baju itu bayangkan menghabiskan berapa banyak air, terus juga berapa banyak resource yang dipakai. Terus juga bahkan sampai di level yang paling tinggi adalah ketika orang memang sudah menerapkan green lifestyle, itu dia udah nggak pakai sabun cuci atau hal-hal yang misalnya menggunakan produk-produk pabrikan gitu. Biasanya mereka ganti, kalau sabun cuci itu kan pakai lerak ya, pakai sabun lerak pakai buah lerak itu. Nah, itu mereka olah gitu. Terus juga untuk barang-barang di rumah mungkin kita lebih wise dalam menggunakan dan membeli, jadi nggak gampang lapar mata gitu. Kalau misalnya lihat pajangan-pajangan lucu atau misalnya hal-hal yang sebenarnya tidak sangat primer untuk kebutuhan sehari-hari, lebih baik pikirkan kembali. Karena apa hubungannya selain dengan produksi dari benda itu sendiri yang memerlukan resource ya, baik dari sisi air misalnya, listrik, terus juga barang-barang itu pada akhirnya nanti akan menjadi limbah yang tidak terpakai gitu. Nah, di tempat kita, di negara kita masih sangat rendah ya untuk pengelolaan kembali limbah gitu dan sampah gitu kan. Masih banyak poin-poin atau istilahnya spot-spot yang masyarakatnya masih suka buang sampah sembarangan. Semua aspek sebenarnya sangat mempengaruhi. Iya, jadi tadi yang gampang kita sehari-hari ya Mbak ya, tadi kita dari penggunaan listrik ya, betul. Dari tadi contohnya tadi elektronik, barang-barang HP, kemudian lagi pakaian ya, pakaian kalau bisa yang memang awet ya, bisa digunakan lama. Kemudian makanan tadi ya, jadi makannya, ngolah makanan kalau bisa porsinya memang harus pas, habis. Kemudian tadi pengolahan
illegal logging tadi ya, Iya. masuk juga ya. Jadi kalau dari sisi itu Mbak, gimana kalau kita lihat dari upaya pemerintah ya, pemerintah dan masyarakat itu sampai sejauh ini bentuknya apa sih yang bisa sudah dilakukan oleh pemerintah lah ya? Itu dari itu apa Mbak kira-kira? Kalau sekarang ya, untuk pada tahun-tahun 10 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang ini yang saya lihat memang sebenarnya support itu sudah ada dari pemerintah, misalnya dari banyaknya kegiatan-kegiatan lingkungan, terus juga sekarang sudah banyak menjamur komunitas-komunitas pecinta lingkungan. Sebenarnya itu sebenarnya angin segar ya untuk membuat bahwa untuk menerapkan green lifestyle itu kan kadang kalau sendirian berat atau bisa dibilang mungkin jadi aneh bagi sebagian orang. Kayak misalnya kita dulu inget gak kalau misalnya kita bawa tumbler tuh dibilang pelit, misalnya nggak mau beli air misalnya gitu kan. Iya, anak TK. Atau kita bawa bekal makan, misalnya bawa bekal makan sendiri gitu dari rumah, atau misalnya kita pakai straw yang memang reusable straw, kan ada yang dari stainless, dari bambu. Itu kan banyak yang dulu-dulunya bilang di awal-awal ketika green lifestyle itu belum menjamur seperti sekarang kayak aneh kan, tapi ketika jadi gerakan dan banyaknya komunitas-komunitas lingkungan yang tumbuh gitu untuk mendukung gerakan ini dan dilakukan secara bersama-sama, akhirnya itu menjadi lebih gampang gitu. Nah, secara dari support pemerintah mungkin untuk regulasi juga pemerintah secara specifically saya tidak tahu ya misalnya aturan regulasinya bagaimana, tapi secara nyata yang bisa kita lihat adalah pemerintah juga cukup mendukung untuk gerakan-gerakan pecinta lingkungan ini. Tapi yang paling masif sebenarnya dari kita masyarakatnya kan. Pemerintah juga nggak bisa melakukan apa-apa kalau nggak didukung sama masyarakatnya kan. Jadi program apapun kalau masyarakatnya nggak support ya akan sulit untuk terlaksana gitu. Nah sebenarnya tuh peran yang paling besar itu adalah peran dari kita gitu. Kitanya yang memang harus lebih lagi ya. Tapi kalau sekarang saya lihat lebih gampang. Karena apa? Karena di sosial media sudah banyak campaign sustainable gitu. Produk-produk yang sekarang dibikin juga dengan campaign lingkungan itu nggak sedikit juga gitu, udah banyak. Kayak baju-baju juga ada beberapa yang mereka menerapkan misalnya bukan fast fashion lagi yang cepet aja gitu, yang satu musim gitu habis itu dibuang, enggak, tapi banyak sama mereka entah dijadikan tren baru atau diolah kembali gitu. Jadi sebenarnya dari masyarakatnya juga butuh ini, cuma memang untuk kalau menurut saya dari generasi untuk milenial ke bawah itu kayak Gen Z itu lebih ini ya, lebih terbuka gitu sama perubahan-perubahan. Jadi lebih enak untuk diingetin. Tapi kadang-kadang untuk generasi yang mungkin di atas kita itu butuh banyak ini ya, karena kan sudah menjadi gaya hidup lama. Misalnya buang sampah sembarangan gitu. Kan itu mendarah daging dari mereka kecil, misalnya tidak ada yang mereminder kalau sungai itu bukan tempat sampah. Kalau itu bukan tempat kita buang sampah, kalau enggak yang milenial ke bawahnya yang teriak gitu kan. Mungkin teman-teman juga tahu banyak komunitas-komunitas yang sekarang fokus dalam pembersihan lingkungan, seperti misalnya Pandawara ya yang lagi hype gitu, dan ternyata setelah itu di setiap kota tuh tumbuh gitu. Nah kita akhirnya dari situ bisa mengedukasi juga ke masyarakat bahwa buang sampah di aliran air itu atau di sungai itu sebenarnya berbahaya karena habisnya bukan cuma di situ gitu. Ya, ekosistemnya rusak. Terus juga sungai itu mengalir ke laut, dan teman-teman mungkin pernah dengar juga The Great Pacific Garbage Patch, itu di tengah samudra ada pulau sampah. Nah, itu sampah dari mana? Sampah dari seluruh dunia gitu. Nah, itu karena kita kurangnya kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya atau mengelola limbah gitu. Jadi memang ini tantangan juga buat kita gitu. Tapi saya yakin makin kesininya harusnya makin baik ya, makin baik dan makin gampang ya, karena maksudnya semua udah mulai terbuka dengan pilihan-pilihan itu. Dan dunia juga udah buat kesepakatan lewat SDGs SDGs dan pembangunan berkelanjutan. Salah satu isu prioritas mereka adalah lingkungan. Betul, gitu ya, lingkungan. Jadi ya mudah-mudahan semakin kesini, dan Indonesia bentar lagi menghadapi 2030, di mana di tahun 2030 itu keadaan demografi kita lebih banyak usia produktif gitu ya, usia produktif. Nah kalau 2030 sudah generasinya sudah banyak yang produktif dan sudah sadar akan pentingnya dan bisa menerapkan green lifestyle ini dengan baik, saya rasa Indonesia juga memberikan sumbangsi besar terhadap
keberlanjutan Betul, ya, keberlanjutan betul. bumi dan kelestarian Iya. bumi. Iya. Nah, jadi Mbak Anggi, selama pengalaman lah ya, cerita pengalaman kan campaign atau kampanye-kampanye tentang grand lifestyle ini yang sudah pernah dilakukan itu seperti apa? Kalau melihat 10 tahun ke belakang banyak ya, banyak, maksudnya bukan saya tapi secara ekosistem itu udah banyak yang dikampanyekan. Kan setiap tahun juga ada Hari Lingkungan Hidup kan, Yeah. di situ juga ada tema-tema yang diangkat dalam setiap tahunnya itu berganti. Nah, salah satunya juga itu tadi termasuk menghabiskan makanan itu. Menghabiskan makanan itu pernah menjadi tema Hari Lingkungan Hidup, bahwa isi piringmu itu sebenarnya menentukan gitu keadaan bumi gitu. Bayangkan Kualitas hidup juga ya. Kualitas hidup manusia juga. Kita bisa bayangkan dong kalau 6 miliar orang ini makannya nyisa semua, sebanyak apa gitu. Nah, itu kan sebenarnya ada gas yang dihasilkan dari limbah makanan yang membusuk itu yang tidak baik bagi lingkungan kita gitu. Nah, mengingat kemarin tuh Mbak, kejadian di salah satu TPA kan, di Bandung, itu salah satu penyebabnya mungkin ya perilaku sih, mungkin ada pemulung gitu ya, merokok, alasan sih untuk merokok. Cuman untuk merokok itu mungkin tadi karena banyak sisa makanan dan sisa makanan yang akhirnya menghasilkan gas metana ya, gas metana, jadi makin cepatlah proses pembakarannya. Nah, itu salah satu juga penyebab, dan kaitan kesini-sini juga lewat Bappenas juga lagi menggaungkan prioritas untuk tadi food loss dan food buster. Jadi sisa makanan dan mubazir ya, makanan itu memang lagi di tahun-tahun ini mungkin lagi menjadi fokus utama pemerintah. Jadi hal-hal itulah yang memang perlu, dan harapan apa Mbak? Harapan untuk generasi di bawah kita lah ya, di bawah kita. Saya rasa kalau misalnya dari teman-teman, terutama generasi di bawah saya, misalnya yang Gen Z gitu-gitu ya, bahkan yang tahun 2000-an, akhirnya mereka jauh lebih maju secara pemikiran. Harusnya mereka sudah terpapar isu untuk mencintai lingkungan ini jauh lebih masif dibandingkan saya dan generasi sebelum saya gitu. Jadi mereka harusnya lebih lebih proaktif gitu dalam mendukung tindakan-tindakan atau misalnya gerakan-gerakan yang memberdayakan lingkungan. Terkait juga dengan food waste, teman-teman, mungkin dari rumah tangga sendiri bisa bisa dimulai di maintenance dari rumah kita sendiri. Misalnya biasakanlah untuk memisahkan limbah makanan dan limbah plastik, atau misalnya hal-hal yang tidak bisa terurai, karena nanti itu bisa dijadikan pupuk juga kan kalau bisa diolah gitu. Nah, itu juga bisa, kalau memang males misalnya nggak ada waktu, nah teman-teman bisa pisahin aja, jangan dijadikan satu dengan limbah-limbah plastik gitu. Dan jadi memang food waste ini juga jadi concern juga bagi banyak pihak, apalagi sebentar lagi bulan Ramadan. Nah, pernah ada suatu artikel yang mengatakan bahwa di bulan Ramadan itu limbah makanan di Indonesia itu naik sampai 5 kali lipat. Wow. Nah, jadi ya karena kita belanjanya ketika lapar kan. Lapar mata gitu. Jadi kayaknya semuanya enak, tapi coba deh teman-teman lebih wise lagi. Ketika buka puasa nggak semuanya dimakan juga kan, nah gitu. Jadi memang pastikan kalau memang membeli ya dihabiskan gitu. Dan itu bukan hanya kita kan Ramadan bukan 10 tahun sekali ya, tapi setiap tahun gitu. Teman-teman bisa belajar dari itu, makin hari juga akhirnya makin tahu bahwa lebih baik misalnya makanannya itu kurang daripada berlebih kan. Banyak manusia di belahan bumi lain yang tidak merasakan makanan yang seperti yang kita dapatkan gitu. Jadi akan lebih wise. Jadi kayaknya Ramadan itu adalah masa yang paling bagus untuk kita belajar mengendalikan diri, terutama terkait dengan makannya. Jadi selain mengendalikan nafsu juga, itu salah satunya nafsu makan kita gitu. Jangan sampai ini setiap tahunnya nggak turun-turun, maksudnya setiap ada riset atau misalnya ada survei apapun, setiap Ramadan lagi ya naik lagi misalnya limbah makanan, kan sayang gitu. Jadi langkah lebih baiknya kalau misalnya kita juga menghadapi Ramadan dari kecil sampai besar, udah lebih setiap tahunnya lebih bisa lah mengontrol diri gitu. Jadi jangan sampai kelupaan yang bagian itu. Kaitan dengan food loss dan food buster itu juga sangat terikatan dengan keamanan pangan kita sekarang kan. Nah, kalau makanan banyak dibuang, banyak sisa itu kan
lihat di lingkungan banyak juga masyarakat kita yang masih kurang. Betul, ya. Kurang dalam segi untuk dapat makan betul, sehari semuanya agak kurang. Betul. Nah, mungkin ini sebelum kita ke closing statement, Mbak Anggi, tips untuk kita mengajak generasi atau masyarakat pada umumnya untuk care dan peduli tentang sebenarnya sangat penting untuk menerapkan pentingnya green lifestyle ini gitu kan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tipsnya gimana Mbak? Sekalian kampanye lah untuk sini, siapa tahu siapa tahu dengan obrolan kita hari ini bisa menggerakkan hati dan menggerakkan generasi muda kita untuk beraktivitas dan akhirnya membentuk komunitas-komunitas pencinta lingkungan gitu ya. Mungkin yang paling pertama adalah kesadaran dulu sih. Mau program itu sebesar apapun, kalau memang individunya tidak pernah menyadari bahwa efek atau bahaya dari apa yang dia lakukan ke lingkungan, itu akan sangat sulit untuk sustain. Ya mungkin dilakukan tapi hanya 1-2 hari gitu. Yang pertama, teman-teman juga secara diakui atau tidak sadar atau tidak, sekarang bumi kita tuh nggak baik-baik aja gitu. Teman-teman udah merasain panas banget gitu. Nah, cuaca yang berubah dan seperti yang kita sebutkan di awal, bahwa itu semua adalah efek dari yang kita lakukan sehari-hari. Mungkin mikirnya kayak, oh kan cuma saya sendiri gitu, atau cuma matiin lampu, atau misalnya kita cuma nyambut colokan listrik, tapi bayangin itu dilakukan sama miliaran orang yang ada di bumi gitu. Jadi dari teman-teman kesadarannya harus tinggi dulu bahwa isu lingkungan ini adalah isu yang penting. Sampai pernah dulu ada salah satu quote atau kata-kata yang selalu saya ingat, bahwa ketika ikan terakhir sudah dimakan, ya kan, ketika misalnya air terakhir sudah diminum, manusia itu baru sadar bahwa uang itu nggak ada apa-apanya gitu loh, nggak bisa dimakan kan uang itu. Nah, jadi jangan sampai kita sampai ke tahap itu ketika tidak ada lagi hal-hal atau selainnya banyak barang-barang yang ada di sekitar kita, atau tanaman-tanaman atau air misalnya yang sudah tidak bisa kita pakai, entah karena tercemar atau rusak atau kekeringan, kita baru sadar bahwa selama ini tingkah laku kita dalam memperlakukan lingkungan itu salah gitu. Jadi teman-teman sadar dulu. Ketika sudah sadar, kita sudah tahu urgensinya sekarang. Untuk literasi kita banyak medianya, bahkan kita dapat di masa tsunami informasi saking banyaknya gitu ya. Teman-teman punya sosial media yang juga bisa menjadi senjata pamungkas masing-masing gitu untuk sharing, atau misalnya untuk untuk membagikan berita, artikel atau apapun yang bisa mendukung atau menggerakkan orang tentang urgensinya. Yang namanya campaign itu dulu saya pernah diajarin, yang paling penting adalah meningkatkan dulu kewaspadaan dan kegawat daruratan. Jadi kenapa ini penting? Karena ini kalau misalnya kita misalnya kalau buang sampah sembarangan itu langsung banjir. Nah, beneran banjir kan? Nanti kalau udah banjir nyalahin pemerintah gitu. Padahal itu dari kita sendiri yang kurang aware sama lingkungan. Teman-teman bisa manfaatkan semua platform yang ada, baik dari sosial media sekarang banyak ya, jadi itu bisa menjangkau siapapun. Dan yang ketiga adalah biar nggak omon-omon gitu ya, biar nggak omon-omon doang. Nah, teman-teman juga bisa menjadi role model untuk sehari-harinya menerapkan prinsip green lifestyle. Nggak usah muluk-muluk yang ribet-ribet, mulai dari bangun tidur, misalnya listrik nggak dipakai, kipas angin misalnya nggak ada orangnya dimatikan, lampu nggak ada orangnya dimatikan, charger cabut gitu. Nah, terus juga biasakan misalnya jangan pakai kendaraan, sedikit-sedikit coba jalan kaki, yang kayak gitu aja, yang sederhana. Di rumah juga tadi makan dihabiskan, itu udah yang paling basic ya kayaknya ya, kita bisa melakukan itu gitu teman-teman. Jangan karena misalnya lagi ngedate nih sama gebetan, malu kalau makanannya habis nanti dikatain rakus atau lapar. Nah, teman-teman mulai sekarang pemikiran itu harus dibuang jauh. Nggak apa-apa teman-teman menghabiskan makanan, itu jauh lebih baik daripada menyisakan makanan. Karena ingat lagi, ada banyak orang yang nggak makan gitu loh, yang mau juga apa yang kita makan tapi nggak punya kesempatan yang sama dengan kita. Selain itu ada banyak banget teman-teman, bahkan kalau di level yang paling tinggi ya, untuk seorang yang menerapkan green lifestyle tadi itu, yang semua alat-alat di rumah diganti dengan yang lebih ramah lingkungan, lebih sustain. Terus sampai ada yang, karena sekarang mungkin teman-teman juga sering dengar tentang jejak karbon. Nah, jejak karbon itu adalah ketika transportasi itu bergerak teman-teman dari satu titik ke titik yang lain, apalagi dalam jarak yang jauh. Nah, itu kan menghabiskan banyak energi. Nah, energi itulah yang
akhirnya terbakar dan menjadi karbon di udara yang bisa merusak lingkungan kita. Bahkan ya emisi karbon. Nah teman-teman di level yang tinggi bahkan itu udah belanja online-nya dikurangi, misalnya untuk hal-hal yang kecil, misalnya yang bisa dibeli di sekitar kita. Kadang-kadang kan ya sebenarnya barang itu ada dijual di dekat kita, tapi bedanya mungkin sekitar 5.000, 10.000. Tapi karena misalnya kita dapat di online lebih murah harganya, jadi kita beli online gitu. Tapi secara kajian lingkungan itu kurang wise, bukan tidak baik ya, kurang wise gitu. Karena untuk hal-hal yang sekecil itu sebenarnya ada efek besar yang dirasakan juga untuk lingkungan kita. Oke, tuh menarik ya, tips-tipsnya udah disampaikan oleh Mbak Anggi. Ya, satu lagi Mbak, sebelum closing, yaitu nih harapan kita nih, karena tanggal 21 kan debat Capres ya. Nah, debat Capres dan Wapres tentang tema debat tanggal 21 malam nanti adalah salah satunya adalah isu lingkungan. Jadi dari artikel, dari pemberitaan yang berkembang, nah isu lingkungan ini kayaknya belum menjadi prioritas yang fokus oleh pemerintah. Jadi kita berharap banyak nih sebenarnya siapapun jadi presidennya, ya mudah-mudahan isu-isu lingkungan ini menjadi prioritas dan fokus untuk ditangani lah ya. Jadi sedikit harapan tentang debat ini Mbak. Betul. Kalau karena presiden adalah pembuat regulasi ya, yang pasti kita berharap kedepannya bahwa regulasi yang dibuat itu bukan cuma dari kertas, tapi juga aplikasi di lapangan sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan lingkungan. Gitu. Kita juga banyak tahu bahwa pembukaan atau pembebasan lahan untuk bisnis atau misalnya untuk industri itu kan juga tidak sedikit yang menyalahi aturan yang memang secara kajian lingkungan itu tidak memenuhi syarat gitu. Tapi karena memang ada potensi bisnisnya, jadi alasan itu dikesampingkan. Nah, kita pengen lebih bijak lah dalam membuat regulasi terkait dengan lingkungan. Terus juga ke depan mudah-mudahan kalau misalnya memang memikirkan lingkungan secara spesifik bisa membuat regulasi yang baik, yang bisa menyentuh ke kita. Baik, tadi kan secara perizinan ya, regulasi yang bentuknya adalah industri yang besar. Tapi ke depan mungkin adalah support untuk teman-teman di komunitas lingkungan atau misalnya program-program lingkungan yang memang sustainable. Sejauh ini kan pemerintah memang sudah support, tapi untuk lebih baik ke depannya jika ada peraturan yang mengikat secara hukum, pasti itu akan lebih baik gitu. Jadi pengaplikasiannya juga akan lebih maksimal karena ada aturannya gitu kan, dibandingkan dengan hanya himbauan kayak gitu sih. Oke, itulah harapan kita nanti di tema debat Capres nanti ya. Mudah-mudahan ke depan siapapun jadi presidennya tetap menjadi isu lingkungan ini mohon banget untuk diseriusin, difokuskan karena ini berkaitan dengan keberlangsungan, keberlanjutan bumi kita, hidup kita, anak cucu kita, gitu ya Mbak ya. Hidup orang banyak. Hidup orang banyak. Jadi baik Mbak Anggi, mungkin closing statement di obrolan kita hari ini, silakan. Untuk teman-teman, mungkin isu lingkungan itu bukan isu yang ringan sebenarnya karena itu adalah rumah kita. Teman-teman, jadi kalau misalnya banyak peraturan atau misalnya banyak obrolan seputar green lifestyle atau misalnya soal sustainable living, teman-teman diharapkan lebih aware dan lebih antusias dengan isu ini sendiri karena ini berkaitan dengan tempat tinggal kita. Dan yang kedua, sebagai manusia yang menumpang dalam tanda kutip di bumi ini, alangkah baiknya kita juga memperlakukan lingkungan sekitar kita dengan lebih baik. Ya nggak usah yang muluk-muluk seperti saya bilang, yang sederhana-sederhananya aja, sampah dibuanglah pada tempatnya. Syukur-syukur kalau bisa recycle sendiri atau misalnya memilah sendiri, reuse atau bisa mengkreasikannya menjadi sesuatu yang bisa dipakai kembali. Syukur-syukur bisa dilakukan itu. Tapi kalau bisa, apalagi di jalan, jangan gampang untuk melempar sampah di pinggir jalan karena itu bukan tempat sampah. Lebih bijaklah teman-teman dalam melihat lingkungan yang ada di sekitar. Oke, terima kasih Mbak Anggi. Obrolan kita hari ini demikian. Hari ini kita bahas. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ya Mbak dapat manfaatnya lah, dapat hikmah yang ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Mbak Anggi telah bersedia hadir untuk diskusi hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan sukses selalu dan sehat selalu ya Mbak Anggi.
Demikian obrolan kita hari ini dengan tema pentingnya green lifestyle dalam kehidupan sehari-hari kita. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.